kembalilah dan berdiri di depan pintu. Mukanya merah pada seperti menahan marah. "Ada apa?" tanya Sakalintang. Kalas Renggi tak menyahut. Dilemparkannya sebuah ruyung ke arah Sakalintang. Dengan tangkas gadis itu menangkapnya. Ruyung itu terbungkus selembar daun lontar yang diikat dengan pita merah. Sakalintang mendelik setelah mengetahui isinya. Daun lontar itu bertuliskan sebaris kalimat, "Kalian anggota Panji Tengkorak, harus mampus di tangan kami." Sakalintang segera menatap kelima orang yang masih acuh di sudut. "Kurang ajar," desis Sakalintang seraya meremas daun lontar hingga remuk. 3 serangkai rantai baja segera mengarahkan pandangannya ke sudut. Kalas Renggi juga menatap ke arah yang sama. Tiba-tiba tatapannya terganggu oleh suara desis kuda yang ada di luar. Betapa terkejutnya Kalas Renggi ketika melihat kudanya telah mati. Dan yang paling membuatnya geram adalah kematian kudanya yang disebabkan oleh ruyung yang menancap di leher. Ruyung itu kecil, tapi sanggup membunuh kuda tanpa menimbulkan suara sedikit pun. "Kalas Renggi, cepat temui ayah. Biar aku yang membereskan tikus-tikus ini," seru Sakalintang. "Tidak," dengus Kalas Renggi gusar. "Nyawa kudaku harus ditebus dengan 1000 nyawa." Kalas Renggi menatap Sakalintang. Gadis itu memperhatikan ruyung pembunuh kuda yang masih di genggaman tangannya. Dia tadi tak melihat bercak darah yang masih baru pada ruyung itu. Tak disangka benda sekecil ini bisa menewaskan seekor kuda. Kelima orang yang berada di sudut kedai berdiri. Mereka segera menuju ke pintu keluar tanpa mempedulikan 4 orang yang dilanda geram. Langkah kelima orang itu terhenti ketika 3 serangkai rantai baja melompat menghadang. "Maaf, kami mau keluar," kata salah seorang dengan sopan. "Sebelum kuizinkan keluar, sebutkan dulu nama dan dari mana asal kalian," dengus salah seorang dari 3 serangkai rantai baja yang bernama Matsya Baja. Yang 2 orang lagi bernama Bayu Baja dan Urat Baja. "Aku yang tertua bernama Langlang Pari, dan keempat adikku bernama Baga Pari, Tatra Pari, Kanta Pari, dan Dadap Pari," sahut Langlang Pari memperkenalkan yang lainnya. "Mereka 5 bersaudara." Kalas Renggi segera melompat ke depan. Wajahnya makin merah membara. Matanya menyala-nyala tajam dengan geraham gemerutuk menahan amarah. Tidak salah lagi. 5 orang yang berada di depannya kini adalah 5 pari emas. Andalan mereka adalah senjata rahasia berupa ruyung yang sangat kecil. Biasanya ruyung itu mengandung racun yang mematikan. Pantas saja kalau kudanya mati seketika menimbulkan suara. Sebenarnya bukan ruyung kecil itu saja yang menjadi andalan mereka berlima. Mereka juga ahli ilmu pedang, di samping aji-aji kesaktian lainnya yang tidak bisa dianggap remeh. "Kalian harus bayar nyawa kudaku," geram Kalas Renggi. "Berapa harga kudamu?" tanya Langlang Pari acuh. "Setan, nyawa kalian berlima belum cukup mengganti kudaku. Apakah kudamu lebih berharga dari nyawamu sendiri?" Kalas Renggi tidak dapat lagi menahan amarahnya. Segera dicabutnya pedang kembarnya. "Sret! Keluarkan senjata kalian!" bentak Kalas Renggi lalu membuka jurus pedang kembar. 3 serangkai rantai baja pun telah siap dengan senjata masing-masing, berupa rantai baja murni berkepala bola berduri. Mereka berlompatan mengurung 5 pari emas. Hanya Sakalintang saja yang tetap tenang berada di tempatnya. Matanya malah mengamati ruyung di tangannya. "Mampus kau!" bentak Kalas Renggi seraya menyerang Langlang Pari dengan jurus pedang kembar. Langlang Pari berkelit menghindari serangan dahsyat itu. Bersamaan dengan itu, 3 serangkai rantai baja pun telah menyerang 3 dari 5 pari emas. Pertempuran 1 lawan 1 berlangsung sengit di dalam kedai. Dalam sekejap saja keadaan kedai menjadi berantakan. Masing-masing menggunakan jurus andalan dan berusaha menjatuhkan lawan secepatnya. Tetapi mereka semua adalah tokoh-tokoh yang punya nama dalam rimba persilatan. Yang terlihat kini hanya bayang-bayang yang berkelebat ke setiap arah. Sakalintang yang tengah mengamati ruyung kecil tiba-tiba terkejut. Dia merasakan sambaran angin melesat ke arahnya. Dengan sigap gadis ini melenting ke udara sehingga desiran angin hanya lewat di bawah kakinya. Ternyata desiran itu berasal dari sebuah ruyung yang dilepaskan oleh Tatra Pari yang belum kebagian lawan. "Pengecut!" dengus Sakalintang geram.
Secepat kilat ruyung yang berada di tangannya dilemparkan ke arah Tatrapari. Dengan sigap pula Tatrapari menangkap kembali ruyung yang meluncur deras itu dengan jari dan memasukkannya ke dalam jubah. Tatrapari segera melesat menerjang Sakalintang. Rupanya Tatrapari tidak main-main lagi. Dia pun melompat sambil mencabut pedang yang menempel di punggungnya. Pedang terhunus itu telah mengarah ke arah Sakalintang. Tiba-tiba, tring! Betapa terkejutnya Tatrapari ketika merasakan pedangnya membentur benteng baja yang kokoh. Tangannya terasa kesemutan. Didaratkan kakinya ke tanah. Tanpa diketahui dari mana datangnya, tiba-tiba di depan Sakalintang telah berdiri seorang laki-laki berkepala gundul berjubah kuning. Biar aku yang memberi pelajaran pada bocah telengas ini, Sakalintang, kata laki-laki gemuk berkepala gundul yang tak lain pendeta murtad dari selatan. Sakalintang hanya mengangguk. Sebagai putri ketua Panji Tengkorak, dia harus bisa bersikap sebagai pemimpin yang dapat menunjukkan kewibawaan diri agar disegani lawan maupun kawan. Rupanya pendeta murtad dari selatan sudah jadi anjing geti ireng, dengus Tatrapari bergumam. Jangan banyak omong, bocah setan. Keluarkan seluruh kesaktianmu. Balas pendeta itu yang mempunyai nama asli, Pradyadakma. Menghadapimu cukup dengan ini, kata Tatrapari sambil mengepalkan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya memasukkan pedang ke dalam sarungnya di punggung. Sombong. Jangan katakan aku kejam membunuh tanpa senjata. Geram Pradyadakma merasa terhina. Silakan. 6. Pradyadakma atau pendeta murtad dari selatan mengebutkan tasbih mutiaranya. Setiap kebutan menimbulkan suara menderu bagai angin topan. Tatrapari yang sudah merasakan sabetan tasbih mutiara itu tak sungkan-sungkan lagi. Dicabut pedangnya kembali, lalu diserangnya lawan ke bagian-bagian yang mematikan. Namun pendeta cebol itu dengan gesit dapat menghindar dari sabetan dan tusukan pedang lawannya. Bahkan dibalasnya serangan-serangan Tatrapari dengan tasbih mutiaranya. Dalam waktu singkat mereka telah melampaui 10 jurus. Sementara itu pertarungan lain masih terus berlangsung sengit. Pertarungan antara Kalas Renggi dengan Langlang Pari telah berlangsung di luar kedai. Disusul oleh Kantapari, Dadapari, dan Bagapari yang bertarung melawan 3 serangkai rantai baja. Jangan lari, pendeta murtad, seru Tatrapari melihat Pradyadakma melompat menembus atap kedai. Tatrapari mengikutinya. Di atas atap kedai mereka kembali bertarung. Sakalintang yang kini sudah berada di luar kedai, mengawasi pertarungan tanpa mengedipkan mata. Hatinya agak khawatir melihat salah seorang dari 3 serangkai rantai baja terpojok melawan Bagapari. Hingga tiba-tiba, krap, pedang Bagapari menembus lawannya. Darah muncrat bersamaan dengan limbungnya salah satu dari 3 serangkai rantai baja. Tanpa bersuara sedikit pun, orang itu ambruk tidak bergerak lagi. Bagapari berdiri tegang dengan pedang tergenggam erat di tangan kanannya. Ujung mata pedangnya berlumuran darah. Saat matanya melihat Tatrapari bertempur melawan pendeta cebol itu, hatinya terkesiap. Pendeta murtad dari selatan bukan tandingan Tatrapari. Kecuali jika mereka berlima bersama-sama menghadapi pendeta itu. Namun sebagai pendekar sejati, Bagapari tidak mau berlaku curang. Dia hanya memperhatikan saja setiap gerakan lawan. Bibirnya tersungging melihat saudaranya masih mampu menandingi pendeta cebol itu. Ah! Tiba-tiba terdengar jerit melengking disusul ambruknya seorang lagi dari 3 serangkai rantai baja yang melawan Dadapari. Dari dadanya yang koyak menyembur darah segar. Dadapari melompat menghampiri saudaranya yang lebih dulu menyelesaikan pertarungannya. Mereka berdiri berdampingan dengan dada bergerak turun naik. Pedang berlumuran darah masih tergenggam. Dilihat dari tingkatannya, memang 5 pari emas bukanlah tandingan 3 serangkai rantai baja. Tidak sampai 10 jurus, 2 dari 3 serangkai itu telah tewas. Dan kini, mampus. Ah! Kantapari segera melompat mendekati 2 saudaranya setelah menyelesaikan pertarungannya. Tuntas sudah 3 serangkai rantai baja. Kini hanya Langlang Pari yang berhadapan dengan Kalas Renggi, dan Tatrapari yang bertarung di atas atap melawan pendeta murtad dari selatan. Pertarungan mereka telah sampai pada tingkat yang paling genting.
Lang-lang Pari telah mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Kalas Renggi tak kalah dengan mengeluarkan jurus pedang kembarnya. Tubuh mereka telah tergulung oleh sinar pedang sehingga seperti tak nampak lagi. Tiba-tiba Kalas Renggi mencelat ke atas. Setelah bersalto 3 kali di udara, dijejakkan kakinya di tanah sejauh 2 tombak. Dengan sigap tangannya memasukkan pedang kembar ke dalam sarungnya. Segera dinaikkan tangannya ke atas, lalu turun perlahan-lahan, dan berhenti sejajar di ketiak. Racun merah. Desis Lang-lang Pari. 3 saudara Lang-lang Pari yang tengah memperhatikan, terkejut melihat Kalas Renggi mengeluarkan jurus aji racun merah. Lang-lang Pari segera memasukkan pedangnya. Bergegas dirapatkan kedua telapak tangannya ke depan dada. Sesaat kemudian tubuhnya telah menggigil seperti orang kedinginan. Lang-lang Pari mengeluarkan aji pamungkasnya. Suatu ajian yang jarang dikeluarkan kecuali terpaksa. Melihat Kalas Renggi mengeluarkan aji racun merahnya, 3 dari 5 pari emas segera berpegangan tangan. Ujung pedang mereka satukan, lalu diarahkan ke Lang-lang Pari. Dari ujung pedang yang menyatu, keluar cahaya kuning keemasan. Cahaya itu segera menerpa Lang-lang Pari. Tiba-tiba tubuh Lang-lang Pari bergetar, dan secara perlahan-lahan berubah menjadi keemasan. Setelah tubuh Lang-lang Pari berubah warna, segera 3 saudaranya itu menurunkan pedangnya. Bukan hanya Kalas Renggi yang terkejut. Saka Lintang pun terkesiap melihat ilmu yang dikeluarkan 5 pari emas. Sementara itu telapak tangan Kalas Renggi juga telah berubah merah. Disalurkan seluruh tenaga dalamnya setelah dia tahu kalau lawan mengerahkan ajian pari emas yang sangat dahsyat. Kejadian itu tak luput dari perhatian Pradia Dagma dan Tatra Pari sehingga pertarungan mereka terhenti dengan seketika. Pradia Dagma segera melompat turun dan mendarat di samping Saka Lintang. Sementara Tatra Pari telah berdiri di antara saudara-saudaranya. Ya! Dengan satu teriakan melengking, Kalas Renggi melompat bagai kilat menyambar menerjang Lang-lang Pari. Bersamaan dengan itu Lang-lang Pari pun tak kalah gesitnya. Tubuhnya melompat menerjang. Dalam sekejap mereka bertemu di udara. Ledakan dahsyat pun terjadi ketika 2 telapak tangan mereka bertemu. Tubuh Kalas Renggi terlontar ke belakang dengan keras. Dia jatuh berguling-guling lalu dengan cepat bangkit. Lain halnya dengan Lang-lang Pari. Tubuhnya hanya terdorong sedikit, dan dengan mulus kakinya terjejak di tanah. Edan. Dengus Kalas Renggi melihat lawannya masih segar bugar. Keluarkan seluruh kesaktianmu, Kalas Renggi. Ejek Lang-lang Pari. Mendengar hal itu, muka Kalas Renggi merah padam. Ilmu andalannya ternyata tidak berarti apa-apa bagi Lang-lang Pari. Bahkan hampir saja dirinya sendiri yang roboh. Baru kali ini ditemukan lawan yang begitu tangguh dan mampu menandingi aji racun merah, yang sangat dibangga-banggakannya. Kalas Renggi, mundur. Bentak Pradia Dagma tiba-tiba. Kalas Renggi yang kembali bersiap-siap akan menyerang lagi, menoleh kepada pendeta cebol yang telah melangkah ke depan. Ajianmu tak dapat menandingi pari emas, kata Pradia Dagma hati-hati agar tidak menyinggung perasaan Kalas Renggi. Kalas Renggi mendengus sengit. Aku datang untuk memanggilmu, Kalas Renggi. Geti Ireng ingin bertemu dengan kau, kata pendeta cebol itu lagi. Aku selesaikan dulu setan keparat ini. Dengus Kalas Renggi. Tidak ada waktu. Kau bisa celaka mengabaikan perintah Geti Ireng. Sambil bersungut-sungut, Kalas Renggi mundur 2 tindak. Tanpa bicara lagi, dia langsung melompat ke atas kuda entah milik siapa. Yang jelas Kalas Renggi segera memacu kuda itu meninggalkan tempat itu. Pari emas, di antara kita belum pernah punya urusan. Mengapa kalian memusuhi kami? Tanya Pradia Dagma setelah Kalas Renggi tidak terlihat lagi. 5 pari emas selalu punya urusan dengan kejahatan. Siapapun orangnya, berarti musuh kami. Lantang suara Lang-lang Pari menyahut. Kau cari perkara dengan Panji Tengkorak. Gumam Pradia Dagma. Pari emas memang ingin membasmi Panji Tengkorak. Setan kutul. Kau tahu siapa Panji Tengkorak? Panas telinga Saka Lintang. Tak peduli siapa, yang jelas Panji Tengkorak harus lenyap dari muka bumi. Tegas suara Lang-lang Pari. Setan alas. Mulutmu harus dibungkam. Dengus Pradia Dagma.
Aku ingin memotong lidahmu yang busuk. Ejek Tatrapari yang masih penasaran. Jaga seranganku, bocah-bocah edan. Geram Pradia Dakma. Setelah berkata demikian, pendeta cebol itu segera menyerang 5 pari emas sekaligus. Dia tak sungkan-sungkan lagi mengeluarkan jurus-jurus andalannya. 5 pari emas harus hati-hati menghadapi pendeta murtad ini. Dengan segera mereka menggunakan jurus barisan Dewa Pari, yang mengandalkan kekompakan dan kerjasama yang baik. Pradia Dakma diserang dari 5 penjuru dengan arah yang mematikan. Serangan datang bagai gelombang laut, silih berganti tanpa henti. Sungguh hebat jurus barisan Dewa Pari. Satu serangan belum tuntas sudah disusul dengan serangan lain. Begitu seterusnya. Pendeta cebol itu terlihat kewalahan menghadapi serangan yang saling susul-menyusul itu. Beberapa kali dia harus jatuh bangun menghindari serangan yang beruntun. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya, tidak ada kesempatan untuk keluar dari kepungan yang rapat itu. Seakan-akan setiap celah telah tertutup rapat, hati pendeta cebol itu mulai getir. Dalam waktu yang tidak lama, 20 jurus berlalu. Namun demikian Pradia Dakma belum bisa menyentuh lawannya. Bahkan selalu saja datang serangan dari arah lain. Pradia Dakma benar-benar kewalahan. Dia kuras seluruh tenaga dan kepandaiannya, kini digunakannya jurus Tasbih Sakti memecah gunung. Ternyata jurus itu juga tidak menolong banyak. Semua serangan Pradia Dakma patah sebelum mencapai tujuan. Dia segera menggantinya dengan jurus andalan lain yang lebih dahsyat, tetapi juga tidak berarti apa-apa. Pradia Dakma hampir putus asa. 5 pari emas seakan-akan dapat mengetahui kelemah jurus-jurusnya. Setan, ilmu apa yang mereka gunakan? Lumut Pradia Dakma dalam hati. Di tengah keputusasaan Pradia Dakma, tiba-tiba saja serangan-serangan 5 pari emas mendadak ngawur. Hal ini membuat pendeta cebol itu keheranan, matanya sempat melirik Sakalintang. Gadis itu juga tengah keheranan tak mengerti. Rasa heran juga menghinggapi 5 pari emas. Setiap gerakan yang dilancarkan ke arah Pradia Dakma, seperti terhalang oleh benteng kokoh yang tidak terlihat. Mundur! Teriak Langlang Pari tiba-tiba. Seketika 5 pari emas berlomparan mundur. Pedang mereka tetap melintang di depan dada dengan kedua kaki tetap kokoh menjejak tanah. Pradia Dakma tiba-tiba terkejut melihat seorang anak muda telah berdiri di sampingnya. Anak muda itu mengenakan baju tanpa lengan dengan bagian dada terbuka. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang. Sebuah pedang bertengger di punggungnya. Celananya hanya sebatas lutut. Kumal sekali keadaannya, namun berwajah tampan dan kulit putih bagai pualam. Pemuda itu adalah Rangga yang telah menyelesaikan semedinya di Gunung Kapur. Hati Rangga merasa tidak tega melihat laki-laki tua dikeroyok 5 orang bersenjata pedang. Dia tidak tahu kalau laki-laki tua itu adalah seorang tokoh dari golongan hitam. Hati Rangga yang masih polos belum bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Kenapa mereka sampai mengeroyok kakek? Tanya Rangga dengan sopan dan lembut. Mereka ingin membunuhku, sahut Pradia Dakma. Sekejap saja dia mampu mengukur kepandaian anak muda ini. Otaknya yang dipenuhi akal licik, segera memanfaatkan kehadiran Rangga yang polos itu. Apa salah kakek? Tanya Rangga tidak menyadari kalau dirinya diperalat. Mereka ingin mengambil putriku. Pandangan Rangga segera terarah pada Sakalintang yang berdiri agak jauh. Hatinya tergetar ketika melihat gadis itu. Sakalintang yang mendengar pembicaraan itu hanya tersenyum dalam hati. Sudah dapat ditebak maksud Pradia Dakma. Diam-diam hatinya tergetar juga melihat ketampanan Rangga. Sebaiknya kakek pulang saja. Biar saya urus orang-orang jahat ini, kata Rangga. Terima kasih, tapi ini urusanku. Biar ku selesaikan sendiri. Pradia Dakma pura-pura. Anak muda, minggir. Aku tidak ada denganmu. Bentak Langlang Pari geram. Maaf, aku tidak bisa membiarkan kekejaman kejahatan berlangsung di depan mataku. Sahut Rangga kalem. Siapa yang jahat, siapa yang kejam? Dengus Langlang Pari gusar. Dia sudah dapat menebak akal bulus Pradia Dakma. Rangga menatap lurus pada Langlang Pari dan adik-adiknya. Kemudian ditatapnya pendeta cebol yang masih berdiri di sampingnya. Sakalintang, cepat pulang.
Nanti ayah menyusul, kata Pradia Dagma meneruskan sandiwaranya. Dia tidak ingin kedoknya terbongkar. Baginya ini kesempatan untuk dapat meloloskan diri dari 5 pari emas. Bagaimanapun dia sadar tidak akan mampu menghadapi 5 pari emas sekaligus. Baik, ayah, sahut Sakalintang segera melompat ke atas kudanya. Rangga kagum melihat ketangkasan gadis itu dari caranya melompat dan melarikan kudanya dengan cepat. Sakalintang tahu kalau perintah itu hanya siasat aja, makanya dia menuruti saja perintah itu. Dan lagi dia memang tahu kalau pendeta cebol tidak sanggup lagi melawan 5 pari emas. Perintah itu juga bisa jadi suatu tanda kalau dia harus segera melapor pada ayahnya, Geti Ireng. Pendeta licik, hadapi aku. Geram Langlang Pari. Dia sudah bisa membaca maksud yang terkandung di benak Pradia Dagma. Anak muda, jangan terpancing dengan kelicikannya. Dia pendeta murtad dari selatan, seru Dadap Pari. Matanya yang jeli bisa melihat kalau Rangga belum mengerti tentang rimba persilatan. Ah, anak muda, saya mohon diri. Terima kasih, telah menolongku, kata Pradia Dagma terburu-buru. Rangga belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tetapi Pradia Dagma telah melompat ke punggung kuda dan langsung menggepraknya. Kuda tinggi besar itu meluncur cepat. Sebentar saja sudah jauh meninggalkan tempat itu. Setan, licik, umpat Langlang Pari kesal. Anak muda, siapa kau sebenarnya? Kenapa membantu pendeta murtad itu? Tanya Dadap Pari yang lebih besar dari lainnya. Aku Rangga, sahut Rangga memperkenalkan diri. Aku tidak bisa melihat kekejaman berlangsung di depan hidungku. Dadap Pari tersenyum mendengar kata-kata polos itu. Dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Dihampirinya Rangga yang tetap berdiri di tempatnya. Senyum masih terkembang di bibir Dadap Pari. Bisa maklum kalau anak muda ini masih hijau dalam dunia persilatan. Rangga mengernyitkan alisnya. Dia tidak mengerti kenapa orang yang semula dikira jahat justru berkata lemah lembut dan tidak menunjukkan permusuhan. Bahkan mereka semua memasukkan pedangnya kembali. Apakah salah penilaiannya? Kami 5 bersaudara dengan julukan 5 pari emas. Kami berasal dari Gunung Suku. Sedang pendeta gundul itu bergelar pendeta murtad di selatan. Sudah lama dia kami cari untuk kami hentikan sepak terjangnya yang tidak berperi kemanusiaan. Kata Dadap Pari menjelaskan. Rangga menatap 5 orang yang berdiri di depannya satu persatu. Seakan-akan ingin memastikan kalau dia tadi salah menilai. Julukan pendeta murtad dari selatan pernah dibacanya dari salah satu buku yang di Goa Lembah Bangkai. Nama itu tercantum berikut nama-nama lain yang termasuk dalam golongan hitam. Tetapi Rangga belum yakin. Sebab nama pendeta murtad dari selatan sudah lenyap di tangan pendekar Raja Wali Sakti 100 tahun yang lalu. Apakah orang tua gundul cebol itu muridnya yang kini malang melintang di rimba persilatan dengan nama yang sama? Dadap Pari, sebaiknya kita bicara di tempat lain saja. Usul Langlang Pari. Dadap Pari mengangguk. Dia mengerti maksud saudaranya. Sebentar lagi tentu kelompok Panji Tengkorak akan datang. Tanpa banyak bicara, 5 panji emas berlompatan ke atas punggung kuda masing-masing. Ayo, Rangga, kita pergi.